Hey guys, selamat datang kembali di podcast Ngedrakor. Dan spesial banget hari ini episode 100. Tapi di episode yang spesial ini sayang sekali gue harus sendirian karena rupanya Nadia gak kuat mental untuk menghadapi episode 100 dan pembahasan kita di episode ini. Tentu saja kita masih akan melanjutkan review untuk 25-21. Gue udah lupa judul drama ini apa karena ya kayaknya emang harus dilupain sih menurut gue. Karena kayak ya buat apa juga diingat-ingat kalau pada akhirnya lo gak bersatu. Pada akhirnya lo gak memberikan sebuah kebahagiaan buat penonton pada akhirnya. Dan gue harus bilang episode 16 ini adalah episode paling jelek dari semua episode di sepanjang season ini. Dan mungkin episode terakhir yang paling jelek dari semua episode terakhir drama Korea yang pernah gue tonton. Kayak come on. Gue udah menginvestasikan waktu gue selama berminggu-minggu buat nonton ini. Terus gue gak tau. Gue harus apa? Gue gak tahu. Kayak gue nonton ini tuh gimana ya? Gue gak butuh happy ending. Kalau personally ya, ini personally nih. Beda mungkin sama pendapat lo gitu. Gue gak butuh happy ending jujur. Karena kadang-kadang ada ending yang gak perlu dibuat happy tapi tetap bisa bagus gitu. Ada drama-drama atau film yang endingnya tuh mungkin tidak terlalu menyenangkan untuk karakternya, tapi bisa bagus dan memuaskan. Dan gue gak mau bilang tidak masuk akal sih, tapi kayak untuk drama ini mungkin masuk akal. Cuman kayak buat gue ending 25-21 ini jelek aja gitu. Dan gue tuh kemarin kan sempat ya ada beberapa orang yang menyebut bahwa wah drama ini mirip La La Land gitu, endingnya open ending dan segala macam. Enggak sama sekali. Lu jangan, don't you dare ngebandingin drama ini sama La La Land. Enggak, La La Land itu dibuat untuk memuaskan masing-masing ending karakternya dan it's so good gitu. Dan itu tuh ditulis dengan sangat-sangat baik gitu. Jadi ketika lo nonton itu pun kayak lo mau marah pun tuh gak bisa. Karena La La Land itu dibuat serealistis itu dan semasuk akal itu. Dan mereka memilih untuk menceritakan itu dalam sebuah skenario yang pas gitu. 25-21 ini lo berani-berani lo ngebandingin ini sama La La Land. Ini tuh jelek banget. Gimana? Yang pertama mereka bahkan tidak memikirkan untuk menceritakan hal-hal yang lebih esensial dibandingkan dengan sebuah resolusi yang menurut gue sangat-sangat dipaksakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mince tuh buat apa hidup? Ngerti gak? Buat apa? Kalau emang ujung-ujungnya lo anak tuyul tuh buat apa gitu. Yang ketiga, astagfirullahaladzim, ini lagi puasa ya gue lupa. Yang ketiga, ini tuh drama apa sih sebenarnya? Ini tuh drama apa? Lo mau bikin romcom? Lo mau bikin melodrama? Lo mau bikin thriller? Apa? Gak jelas, ujung-ujung itu gak jelas gitu. Kayak gue tuh gue gak tahu gimana ya. Gue cuman bisa kayak menahan amarah gitu. Sekali lagi gue gak bilang bahwa endingnya ini tidak masuk akal. Gue cuman bilang endingnya ini jelek. Udah itu aja. Terus kalau itu tidak cukup untuk mendeskripsikan episode 16, gue gak tahu apalagi kata-kata yang paling pantas untuk menyebut ending ini. Oke, mungkin lo gak sependapat sama gue, atau mungkin ada orang-orang yang merasa bahwa enggak kok, menurut gue ending ini adalah ending yang terbaik gitu. Ending ini adalah ending yang realistis. Ending ini adalah ending yang memuaskan. Tapi personally buat gue enggak. Ending ini gak memuaskan sama sekali. Ending ini gak bagus sama sekali. Ending ini jelek. That's it. Sampai sini episode Ngedrakor episode 100. Sampai jumpa di episode 101.
ketika kita udah move on dengan drama selanjutnya. Apa? Siapa tuh yang edit audio di sini tuh? Pecat. Gila apa? Cinta pertama gak mungkin bersatu. Lihat tuh Yurib. Enak ya, udah jadi CEO klub sensing, terus jadi calon istri CEO tekstil. Nih kayaknya Hido gak nikah sama laki deh. Kayaknya nikahnya sama pohon pisang. Asli kasihan banget sih yang jadi suaminya Hido. Kayak istrinya gak pernah cinta dia 100%, anaknya juga pengkhianat. Lo lihat tuh kejamnya Writer Nim. Ayahnya Sengwan gak pernah dibahas, sekalinya dibahas langsung meninggal. Gila gak? Gue tanda ini penulis skenario. Aku tahu anakku baca diariku, tapi biarin aja walaupun di situ ada adegan aku cipok-cipok lelaki lain. Sehat lu Hido. Bahkan sampai akhir pun gak dikasih tahu ya itu kenapa barang-barangnya Yijin bisa ada di rumahnya Hido. Harusnya dari awal gue gak usah ikutan mince sih baca buku diari emaknya. Kayak sok kepo, malah ujung-ujungnya di hari part 2 udah dia cari-cari gak dibaca kan. Emang anak durhaka. Segala dikasih epilog Yijin nulis apa, siapa cinta pertamamu Hido. Itu buat apa? Nabur luka di atas garam. Dear Writer Nim, manusia tuh butuh teman gak cuma pas umur belasan atau 20-an aja ya. Usia 30, 40, 50, 60, bahkan sampai lu masuk ke liang lahat pun lu butuh temen. Gila. Ini tiba-tiba Hido udah gitu sebatang kara hidupnya. Semua temennya dimakan alien. Itu siapa? Itu suara siapa? Kok tiba-tiba ada orang? Tadi katanya gue sendirian. Ini kok tiba-tiba ada suara? Apakah itu suara Tuhan? Apakah itu suara malaikat Jibril? Apakah itu suara Hidayah di bulan Ramadan? Tapi kok suaranya kayak marah-marah gitu? Ini suara apa? Ini adalah suara hati yang tersakiti. Aku menangis. Aku menangis. Ini tiba-tiba panas kamar gue. Kenapa ya? Iya, gue juga. Asli gue, aduh. Gue gak tahan sih, bener. Gue belum berani buka Instagram sih sampai sekarang. Kayaknya masyarakat juga terpecah dua kubu. Antara yang ngesyukurin kebadutan gue selama ini sama yang memastikan gue masih baik-baik aja. Belum kabur jadi orang gila. Tapi gue ngerti sih kenapa lo sangat-sangat kecewa. Karena kan udah gue bilang kalau lo terlalu tinggi ekspektasi, kalau lo terlalu berharap tuh pasti emang. Ketika nanti reality hits you hard itu tuh bakalan kayak you fell harder bitch gitu. Asli, jadi sakit banget. Kayak wajar gitu. Maksudnya gue aja yang dari awal udah bilang bahwa oh Yijin mati gitu. Oh ini gak bakal happy ending gitu. Gue aja masih merasa bahwa ending ini tuh sangat menyakitkan gitu. Bahkan gue pikir kayak mendingan Yijin mati dibandingkan dengan kayak dia hidup terus lu gak ngapa-ngapain buat hubungan lo gitu. Kayak gue nggak tahu ya kenapa mereka lebih milih untuk menceritakan Yeji gitu yang keluar dari fencing dibandingkan dengan menyelesaikan urusan Yijin dengan keluarganya yang katanya dia akan menyatukan keluarganya, tapi apa usaha dia untuk menyatukan keluarganya itu apa? Nggak ada, orang dia cuma kerja ya udah itu doang. Terus tiba-tiba di episode 16 keluarganya menyatu aja gitu. Iya. Uang gitu yang menyatukan keluarganya gitu, kayak nggak ada kayak apa gitu. Bapaknya ini tuh mantan konglomerat loh, ibarat kayak orang yang udah kaya raya banget terus merugikan banyak orang terus udah gitu masalahnya selesai gitu aja. Dia KPR rumah terus udah gitu. Kayak gimana dengan konflik mental ibunya yang tiba-tiba dari orang kaya jatuh miskin terus yang kayak semudah itu semuanya berakhir gitu. Gimana dengan adiknya gitu? Yang ternyata beneran operasi plastik gue rasa. Karena tiba-tiba pas udah dewasa mukanya jadi beda banget gitu. Kayak ada apa dengan keluarga Yijin? Ini keluarga Yijin atau keluarga Jin? Beneran kayak ini Jin sih kata gue. Kayak ajaib banget nih keluarga emang. Kayak iya, gue bahkan sempat sampai lupa kalau dia tuh ikrar dia awal-awal tuh ingin menyatukan keluarga dia gitu. Kayak tiba-tiba berubah dari ingin menyatukan keluarga jadi ingin merubah dunia. Kayak apa sih gitu? Gue ketinggian mimpi lu nyet. Gue bener speechless nih. Kayak tiba-tiba di 2 episode terakhir ini tuh ini bener-bener berubah genre gitu loh. Kayak
gue ngerasa ya, gue nggak tahu nih apa yang terjadi sama penulisnya. Mungkin pas lagi dia nyusun skrip ini, awalnya hidupnya baik-baik aja, cerah-cerah aja, tiba-tiba pas tinggal 2 episode lagi kayaknya dia kena musibah apa gitu deh yang bikin hidupnya tuh jadi kayak ayo udahlah, dunia ini emang nggak usah bahagia-bahagia amat, makanya dia nulis kayak gini. Gue malah mikirnya mungkin dari awal mereka memang pengen bikin melodrama karena kalau memang lagu ini terinspirasi dari lagu 2521 yang sedih banget liriknya itu gitu, lo tegesin aja dari awal, maksud gue kayak oh iya lagu ini menginspirasi drama ini gitu. Jadi apa yang diceritakan dalam lagu itu bisa jadi akan terjadi di drama ini. Tegesin aja dari awal. Jadi kayak penonton tuh bisa berekspektasi bahwa oh oke, kita akan melihat ending yang sedih gitu. Tapi sepanjang 14 episode itu kayak ngerti gak sih lu dijejelin sama hal-hal bahagia kayak PHP ujung-ujungnya gitu. Ini tuh 14 episode cuman kayak happiness before disaster gitu loh. Tapi mereka bahkan tidak memberikan clue disaster itu gitu. Karena clue yang diselipkan dari awal itu adalah happiness gitu. Yang mana happinessnya sebenarnya bohong gitu. Asli gue beneran ngerasa apa ya, tertipu gitu, kayak aduh gimana ya, gue kayaknya mendingan izin meninggal beneran deh, maksud gue. Kan kata gue juga gitu dari awal. Keyakinan gue soal izin mati itu tuh sebenarnya adalah sebuah resolusi yang paling baik dibandingkan dengan lo dapet cerita kayak gini gitu. Gue tuh bukannya sedih atau gimana, gue malah lebih apa ya, dibanding sad ending nih lebih ke annoying ending sih buat gue, kayak jelek kata gue juga. Iya, maksud gue jauh lebih terima kematiannya Im Suho yang setragis itu di Snowdrop, walaupun gue nggak suka sedih-sedihan. Cuman maksud gue ya gitu, kayak yang gue sampaikan di episode pas kita bahas Snowdrop, apa yang gue harapkan gitu dari maksudnya belak-belakan aja kalau ini tuh emang alurnya tuh seperti ini gitu, nggak kayak udah dibalut dengan penuh keceriaan, canda tawa, terus tahu-tahu abis itu Tapi apakah maksud gue gak tahu ya, maksudnya iya gue paham banget nih soal misalkan mereka nyebut drama ini sebagai sebuah gambaran realistis dari kehidupan. Iya, gue paham banget. Dan kemudian gue pun jadi merasa bahwa apakah sebenarnya ketika kita menonton drama ini dan kita tidak menerima endingnya adalah gambaran dari diri kita bahwa kadang-kadang kita pun sebagai manusia itu tidak menerima kenyataan gitu. Kita pun sering banget denial gitu. Apakah itu yang tujuan lo bikin drama ini supaya kita merefleksikan hidup bahwa selama ini tuh kita sebagai manusia adalah manusia denial? Apakah itu tujuan drama ini atau gimana gitu? Cuman maksud gue kayak poinnya adalah gue nonton drama tuh kadang-kadang memang gue belajar soal kehidupan sedikit banyak, dan gue setuju banget dengan banyak quote di drama ini. Salah satunya yang kemarin gue bilang juga waktu episode yang waktu Hido bilang bahwa jatuh cinta sama Yijin adalah mengajarkan dia untuk mengenal dirinya sendiri. Kadang-kadang nonton drama Korea pun itu gue juga itu gitu. Tapi yang harus digarisbawahi adalah nonton drama Korea itu bukan kayak datang ke pengajian. Datang ke pengajian itu lo emang udah datang ke pengajian ya emang untuk cari ilmu gitu. Nonton drama Korea itu tuh bukan buat cari ilmunya. Nonton drama Korea itu tuh buat cari hiburan gitu. Dan kalau lo berharap nonton drama Korea tujuannya untuk belajar tentang kehidupan, enggak. Tapi hikmah dari drama Korea itu adalah menghibur yang kemudian lo belajar tentang kehidupan. Bukan belajar tentang kehidupan tapi lo tidak terhibur. Buat apa? Kehidupan gue aja udah gak cukup menghibur gue. Buat apa gue nonton drama Korea yang gak juga menghibur gue? Apa coba? Kenapa coba kita harus bikin podcast ini selama 7 minggu 8 minggu? Dedikasi ini tuh gak ada gunanya, ngerti gak? Gue mau resign dari Detik kalau kayak gini caranya. Mas Nunu tolong diproses. Usaha gue selama 8 minggu ini, waktu yang gue habiskan untuk ngedit, untuk rekaman, itu apa? Nggak ada happy-happynya. Janji-janji apa? Dan semua ini terjadi di episode spesial kita yang ke-100. Episode 100 emang udah direncanakan oleh TVN akan menghancurkan podcast ini sih. Ini episode 100 sekaligus episode terakhir sih. Gue udah gak mau lagi komitmen buat nonton drama Korea. Abis ini gue trauma sih kata gue. Sama gue juga, kayak gak ada regular-regularan lagi ya.
kecuali kecuali Silly masih terbuka, kalau yang lain gue udah menutup pintu hati. Kalau Hospital Playlist 3 ada, gue rela deh reguler. Tapi kalau ini Kim Tae-ri main sama Nam Jo Hyuk lagi, bodo amat. Lo mau mati, lo mau jungkir balik, apalagi penulis skenario sama, bodo amat. Gak akan gue tonton drama lu. Astagfirullah. Sebenarnya sebelum gue mulai menonton episode 15 dan 16 itu gue udah mulai menyiapkan mental gue gitu loh, bahwa oh ya oke, happy ending atau bittersweet ending, pokoknya semacam itulah gitu. Maksudnya gue nggak benar ngoyo kayak yang pas awal-awal gitu demi kebaikan mental gue. Gue cuman berharap gue diberi alur yang maksudnya ya masuk gitu ke akal gue, bikin gue menerima dengan baik apa yang terjadi dengan mereka gitu. Cuma menurut gue perpisahan di 2 episode ini nggak tahu ya, terasa kayak terlalu cepet, terlalu buru-buru, terlalu nggak rapi atau gimana ya. Maksud gue di 2 episode terakhir ini tuh kayak terlalu banyak kenyataan pahit yang harus kita proses gitu loh. Dan bener kan, maksudnya sampai akhir pun cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari episode sebelumnya yang belum kejawab gitu. Dan itu menurut gue agak mengecewakan sih, karena apa ya, penonton udah invest waktunya berjam-jam gitu loh, terus dia kayak nggak bisa dia buat drama cuman kayak ya udah gue pengennya kayak gini gitu, mau apa lu, nggak bisa gitu. Itu jahat banget. Maksud gue kayak Asli deh. reply aja, kalaupun mereka mau ngasih plot twist, itu pun juga sebuah plot twist yang masih di jalurnya. Iya, yang gitu. masih di jalurnya gitu. Oke, mungkin Chilbong gak jadian sama Najong itu adalah sebuah hal yang menyakitkan gitu. Tapi itu adalah resolusi yang paling baik kalau lo ngelihat hubungan Najong sama Sregi gitu. Maksud gue kayak hubungan mereka itu dibangun dengan sebuah kepercayaan dan jatuh cinta yang pelan-pelan gitu. Nggak sesuatu yang kayak meledak-ledak, kisah remaja yang kayak 2521 ini yang pada akhirnya nggak menjanjikan apa-apa di akhir gitu. Nih ya, kayak Hido tuh awalnya digambarin dia begitu kreatif kan, kayak pantang menyerah. Dia bisa ngebuat jalannya sendiri walau di depan dia ada tembok yang menjulang tinggi gitu. Terus tiba-tiba di usia dia yang berapa sih, 21 ya, terus tiba-tiba dia jadi sebasi dan semenya itu gitu. Gue kasihan sih jadinya sama Kim Tae-ri dan para aktor lain, kayak mungkin mereka dalam hati juga merasa kok endingnya gini ya gitu. Terus cuman karena penulisnya hidupnya lagi pahit, kayak mereka ya udah ikutin aja. Soalnya apa yang bisa kita pelajari dari hubungan Hido dan Yujin di episode-episode terakhir ini? Kalau lu udah ngerasa gak cocok sama pasangan lu, terus bisa aja gitu, bukannya menghadapi atau mencari jalan keluar supaya itu bisa kembali berjalan dengan baik. Iya banget. Maksud gue kayak waktu kita ngeluhin apa yang terjadi dengan reporter Yijin dan si Yurim itu loh, kita kan gak dikasih penjelasan bahwa dia benar-benar berusaha lebih, walaupun itu akhirnya di awal episode 5 diselipin kan, di awal episode 15 akhirnya diselipin kan. Nah itu dia yang gue ngerasa kurang diselipin gitu, usaha Hido ataupun Yijin untuk mempertahankan hubungan mereka ini setelah apa yang sekian banyak mereka lewati ini loh. Maksud gue, Hido lu gak malu sama Jiung tuh sampai walaupun dia maksudnya gitu-gitu, dia rela kerja part time segitu banyaknya untuk nyempetin waktu ngunjungin Yurim atau apa. Ini Hido kesannya tuh ya di gue ya, hanya karena sekali dia ditolak supportnya dari Yijin pas Yijin lagi gelap-gelapnya, terus dia langsung ngomong, oh iya gue udah gak bisa support dia lagi, udah gitu. Maksudnya apa kayak gitu dibikin scene yang jauh lebih memperlihatkan bahwa Hido itu udah berusaha yang semampu dia gitu untuk menjaga hubungan ini. Entah dia tiba-tiba lagi fencing di mana, terus dia langsung naik pesawat penerbangan kemana untuk nyamperin siapa namanya, Yijin, tapi Yijinnya tetap nolak atau apalah. Maksud gue yang lebih berarti dari sekedar lu nggak, kayak dalam tanda kutip, ngambek karena dia bilang, karena dia mementahkan ucapan lo gitu. Gue menyayangkan di situ sih. Dan kayak gimana ya, maksud gue memaklumi nih, misalkan kayak Hido berantem sama Yijin terus dia nggak bisa cerita sama Yurim gitu misalnya, karena oke, Yurim ada di negara yang berbeda misalnya, atau mungkin Yurim susah dihubungi, atau mungkin juga Yurim sibuk gitu. Tapi kan teman lo nggak cuma Yurim ya, teman lo ada Jiwoong juga yang selalu available di situ, ada Seungwan yang kerjanya cuma belajar doang gitu, yang istilahnya kayak nggak harus berkompetisi buat olimpiade atau apapun kompetisi fencing gitu kan. Kayak dia
bahkan tidak mencoba untuk terbuka sama temen-temennya tentang perasaan dia atau hubungan dia gitu. Jadi ketika mereka ketemuan tuh kayak lo udah gak pacaran, atau lo tiba-tiba dia kayak kok izin gak datang, terus kan jadi awkward ya maksud gue. Kayak lo tuh menampilkan karakter yang kesannya persahabatannya tuh deket banget gitu, tapi malah nggak ada clue soal kedekatan itu di antara karakter-karakter yang lainnya kecuali Hido sama Yurim gitu. Gue juga makin merasa bahwa Hido sama Yurim pun dekatnya itu juga sebenarnya friends with benefit aja gitu, bukan kayak sahabat yang yang selalu ada gitu, yang kayak yang mereka bisa menyebut ini tuh gue take you for granted gitu loh maksud gue. Karena ya ketika Yurim sama Hido terpisah dan mereka merasa bahwa kita lagi nggak butuh ngomong nih, misalkan karena kita lagi mau ada kompetisi, terus ya udah gitu, abis itu kelar, nggak ada usaha apapun di situ. Dan ketika mereka sudah mulai ketemu dan pelukan di tempat kompetisi waktu itu, kayak oke, udah selesai nih ininya, jaga jaraknya, tapi juga itu tidak membuat mereka jadi semakin dekat atau apa gitu, yang kayak nggak membuat Yurim jadi cerita Jiwung begini, nggak membuat Hido jadi cerita gue lagi ada masalah ini sama Ijin begini gitu. Kayak mendingan dari awal berantem aja kata gue. Jadi gue bisa tetap tegas gitu. Oke, gue benci Yurim dari awal sampai akhir, gue benci Yurim juga nggak apa-apa gitu. Jadi gue kesel ketika gue berusaha untuk menerima Yurim sebagai sosok yang dia udah berubah nih, tapi ujung-ujungnya kayak nggak ada gunanya gitu. Orang-orang di drama ini tuh memang hidup tuh sendiri-sendiri aja gitu, nggak ada kayak apakah ini realita kehidupan. Tapi sekali lagi gue nggak nonton ini untuk melihat realita kehidupan gue di layar gitu, karena gue bisa ngaca sendiri kok. Terima kasih Cakanim gitu, gue bisa kok melihat kehidupan gue sendiri di cermin gitu, tanpa harus lo bikinin gue drama 16 episode dan setiap hari gue harus berkontemplasi soal hidup gue. Nggak perlu gitu maksud gue. Dan ya gue merasa mereka telah menyia-nyiakan karakter development karakter-karakter ini, dan ending terburu-burunya itu jadi kayak apa sih? Lu udah jelas-jelas drama rating bagus, sambutan oke gitu, kontroversi nggak ada, pemain bagus semua gitu. Kalau emang lu mau bikin ending yang buru-buru, sekalian aja kelarin di episode 10, nggak usah sampai episode 16. Anyway episode 11 sampai episode 16 isinya filler doang gitu kan, nggak ada yang penting-penting sama sekali gitu. Ya udah, kalau memang lo mau bikin open ending, ending aja di jembatan, open banget itu. Gimana apa yang terjadi ke depannya bodo amat, terserah netizen dah, udah gitu. Iya kan? Mau izin lompat ke dalam danau juga open banget itu. Open banget, terserah gitu. Iya benar, di episode-episode sebelumnya tuh digambarin bahwa persahabatan mereka seberharga itu, dan itu dibuat menguap gitu aja gitu. Bahkan walaupun biasanya kan kita dalam satu geng kadang ya udah kita yang lainnya tuh mulai menjauh, tapi setidaknya ada satu orang kan yang biasanya tetap jadi glue-nya gitu ya, jadi sama lemnya kita gitu. Nah ini even Yurim pun enggak gitu. Maksud gue Mince pun sama sekali nggak pernah dengar nama itu kan. Kayak dalam sepanjang umurnya si Mince itu 15 tahun itu, dia nggak pernah kontek-kontekan lagi gitu berarti sama Yurim. Even misalkan pergi shopping bareng atau pergi ke arisan sama Yurim, kemana mereka maksudnya? Mati kan. Emang sempat sih di-mention sama si Seungwan waktu pemakaman bokapnya, kayak wah akhirnya kita baru bisa ketemu pas ada yang meninggal doang ya. Maksud gue kayak ya ampun, dark sekali. Maksudnya mereka baru umur 20-an apa awal 30-an kan di situ. Kayak kalau misalkan yang ngomong adalah cerita kisah tentang orang-orang yang umur sekian puluh tahun, 50 tahun atau apa, oke lah gitu. Ini masih semuda ini, terus tiba-tiba alasan mereka tuh segitu sibuknya dengan kehidupan masing-masing tuh apa? Padahal kan si Hido juga udah pensiun kan. Maksud gue dia udah punya lebih banyak waktu kalau dia mau healing atau mau main sama temen-temennya. Cuman dia kayak Hido tuh di mata gue berubah dari mental menjaga dan memperbaiki, yang terlihat dari gimana dia begitu menganggap kursi-kursi dari bokapnya itu berharga, ke mental seseorang yang ya udah kalau gue udah ngerasa cocok atau nggak butuh, gue buang aja, gue tinggalin aja, gue hidup sendiri aja gitu. Ini kayak apa ya, pokoknya karakternya jadi nggak banget sih menurut gue. Padahal pas Mince ngambek kayak dia yang tiba-tiba
nggak mau lanjut balik lagi tuh, padahal Hido bisa kan kayak ngomong, dulu juga ada nih sahabat mama berhenti dari fencing atau apalah. Maksud gue, kalaupun si penulis bermaksud untuk menyembunyikan keadaan Yurim pada masa sekarang, apa salahnya sih satu kalimat itu kayak menandakan bahwa ya Hido tuh masih menganggap Yurim gitu, bukannya tiba-tiba melupakan gitu aja. Dan sama Yijin juga, maksud gue kira yang mereka nangis-nangisan setelah Yijin ngiketin tali sepatunya si Hido itu, mereka udah closure gitu loh, kayak udah sama-sama pisah baik-baikan, sama-sama nunjukin emosi masing-masing. Cuman ternyata sampai setelah itu mereka kayaknya nggak pernah ketemu lagi ya, masih umpet-umpetan terus ya nggak sih? Terus sekian tahun itu dia merasa dia masih mengganjal soal yang kejadian di terowongan, tapi dia nggak pernah mau berusaha untuk meluruskan itu gitu. Maksud gue di ending tuh scene dia tiba-tiba datengin terowongan lagi sambil bawa buku diary tuh ngapain, mau baca mantra, mau naruh pesugihan. Iya dan kelamaan gak sih, maksudnya kayak masa lo harus nunggu anak lo umur 15 tahun dulu sampai lo bisa mengobati. Ya oke, kesannya gue judgmental banget sih sama trauma seseorang, tapi kayak gue merasa apa yang terjadi sama Hido ini tuh yang digambarkan dalam 14 episode, 15 episode sebelum episode 16 itu terlalu gitu buat sesuatu yang meninggalkan trauma yang kayak, gue kok kesannya jadi kayak menyepelekan trauma orang. Maksud gue kayak kalau lo membandingkan traumanya Hido putus sama Yijin sama traumanya Hido ditinggal sama bapaknya, gue lebih oke dia lebih lama move on dari ditinggal bapaknya dibandingkan ditinggal Yijin gitu. Maksudnya kayak oke, ditinggal bapaknya mungkin makan waktu 7 tahun 8 tahun sampai dia bisa konfront ke ibunya gitu. Tapi masa ditinggal Yijin sampai dia punya anak umur 15 tahun sih? Sampai dia udah umur 40 something sih gitu. Maksud gue kayak ya gue juga merasakan sakitnya cinta pertama gitu, tapi ketika cinta ketiga datang juga lupa tuh sama cinta pertama. Maksud gue tuh gitu. Maksud gue kayak betapa jahatnya lu Hido nikah sama orang dan punya anak tapi lu nggak cinta sama suami lo gitu. Maksud gue kalau memang misalkan hubungan pernikahan lo itu tidak baik yang menyebabkan lo kelingi sama cinta pertama lo, ya tolong dong Cakanim ceritain gitu apa yang terjadi sama Hido dewasa ini sampai dia tuh jadi berubah banget gitu, sampai dia jadi kayak sosok orang yang berbeda dengan Hido yang dulu. Maksud gue itu tuh nggak diceritain di situ gitu. Karena jarak antara 2009 sampai akhirnya dia menyelesaikan cerita masa lalunya dengan Hido di terowongan episode 16 itu tuh kayak doesn't make sense gitu, terlalu lama gitu. Dan kalau ada trauma yang lain yang menyebabkan dia pada akhirnya trap di situ, diceritain dong. Jangan bikin kita jadi kayak seolah-olah oh ini open ending, terserah lo aja mau ngapain. Kayak nggak bisa gitu juga. Iya, kayak sampai akhir tuh siapa suami Hido nggak dikasih tahu, kenapa dia tiba-tiba nikah gitu aja, dan sampai setelah dia putus dari Yijin itu kayaknya dia nggak pernah terlihat bener-bener bahagia kayak dia yang dulu nggak sih? Maksud gue bahkan sekalinya dia ketemu teman-temannya lagi yang di pemakamannya ayahnya Seungwon itu, dia malah ngomong soal perceraian kan? Dia bilang mendingan putus sekarang dibanding nanti lo nikah terus lo cerai, ya kan? Mendingan lo kayak nggak jadi nikah gitu. Iya, akan lebih mudah kalau lo putus sekarang dibanding lo udah nikah. Ntar kalau mau putus ribet gitu kan intinya kan. Berarti itu dia udah nikah dong pada saat itu harusnya. Makanya, karena dia udah nikah terus dia tidak merasa bahagia dengan pernikahannya kan. Makanya Jiwon kan ngomong kayak, wah ini jadi terasa serius saat ini keluar dari ucapan orang yang udah nikah. Maksud gue, Hido lu kenapa ngomong gitu, lu dalam hati lu pengen cerai gitu. Cuman karena lu udah nikah, udah terikat ini itu jadi ribet gitu. Lu gak bahagia. Hah, maksudnya apa? Berarti Mince udah lahir dong waktu itu. Udah harusnya. Jadi dia berubah jadi tua gitu kapan sih mukanya berubah? Oplasnya kapan sih? Setelah dengan pemakaman kayaknya ya. Kayaknya waktu itu pas dia lagi ngerakit kursi, tiba-tiba mukanya ketonjok kayu gitu. Gak kena ini, kena air keras kayaknya. Kena thinner mukanya. Bener, dia lempar sama Mince ya. Aduh dak gue keluar.
Jujur gue masih penasaran reaksi suaminya Hido dengan hubungan Hido dan Yijin ini. Maksud gue kayak jangan-jangan dia di luar negeri tuh cari pelarian dari suaminya karena dia tahu dia gak disayang sama Hido. Berarti memang ketika dia selama drama ini memang mereka sudah pisah rumah, ya kan? Iya, bisa dia jadi. memang single parent selama ini. Bisa jadi, cuman gak dijelasin aja ya. Iya. Mungkin gini pemikiran si penulisnya. Kenapa Hido ini tertekan banget di usia yang sekarang dan dia kayak misalkan lo ngirimin gue paket melukis healing gitu. Nah, Hido tuh juga bikin galeri buat healing gitu. Jadi selama ini memang sejak Minche lahir itu dia sudah bercerai sama suaminya, dia memutuskan untuk jadi single parent dan itu sebenarnya yang membuat dia jadi tertekan selama belasan tahun ini yang pada akhirnya membuat dia clingy sama Yijin gitu. Bisa jadi. Maksud gue itu adalah hasil dari kesimpulan kita sebagai penonton kan. Maksudnya itu kan tidak diceritakan. Maksudnya kayak make it simple deh gitu. Bikin dia berdialog dengan dirinya sendiri atau apa, atau bikin dia punya statement kayak kayak monolog gitulah yang mengesankan bahwa memang itu beneran terjadi gitu. Maksud gue tapi kayaknya itu sih kayaknya yang terjadi, kayak hidup sebagai single parent itu nggak mudah dan dia ternyata tidak sekuat ibunya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak sekuat ibunya dan dia juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia nggak bisa move on dari Yijin gitu. Dan gue mungkin nih kalau positif thinkingnya gue, Yijin dewasa itu sengaja tidak dimunculkan karena itu akan membuat Hido semakin hancur sih menurut gue. Kalau misalkan Yijin dewasa dimunculkan terus dia juga sudah bahagia dengan keluarganya dia, yang mana sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, Yijin bukan tipe yang seperti Hido gitu. Dia bukan tipe yang kayak kelingi sama satu orang. Toh dia sebelumnya udah punya pacar banyak kan, gitu kan. Jadi menurut gue kalau misalkan Yijin dewasa dimunculkan dan cerita orang-orang yang lain itu dimunculkan, Hido akan semakin merasa bahwa hidupnya itu meaningless gitu. Dan gue mungkin adegan di terowongan tuh nggak berakhir di terowongan tapi berakhir di Sungai Han, gue rasa sih. Kalau misalkan Yurim muncul sama Jiung udah punya anak, terus si Ihyun sama Seungwan tiba-tiba udah jadian, udah punya anak juga, terus si Jin juga udah punya anak, kayak Hido tuh kayak ya gue sudah punya anak juga sih tapi kayaknya gue nggak bahagia sama hidup gue, udahlah mati aja. Kayak gue rasa itu terlalu beban yang berat banget deh buat Hido. Kayak dia tidak bisa berbesar hati untuk menerima kebahagiaan orang, gue rasa. Ini adalah efek samping dari ending 25-21 ya. Lo ingat nggak episode yang waktu kita sama Cabaca yang gue di opening kayak bilang kita menghabiskan waktu untuk membenci Hido, terus gue salah ternyata kan gue salah ngomong, bukan Hido harusnya Yurim. Sekarang gue benci Hido sih, jujur. Iya benar, gue gue berusaha untuk bisa memahami kedua belah pihak, cuman endingnya gue tetap ngerasa agak kecewa sih sama keputusan masing-masing. Agak kecewa. Oh, masih Oke, gue kasarin di situ gue sangat kecewa. Gue aja dari awal udah bilang ini jelek, lu bilang agak kecewa tuh nggak? Gue gak menerima statement itu sih gue. Iya, ini gue bukan agak sih, gue menerima. beneran, maksud gue sekesal itu sih jujur. Kayak gue tuh pengen rasanya gue masuk ke server yang ngedrakor terus ngapus semua episode 25-21 yang pernah kita bahas. Gue bener dari awal mendingan kita nonton Love Forecast aja sih. Iya, Business Proposal, kayak udah jelas, Crazy Love, jelas tujuannya apa, iya kan. Apalagi banyak banget drama yang kita tinggal demi ini, ujung-ujung kita cuma disakitin. Emosi gue ketika gue nonton Nevertheless sama ini, gue lebih tersakitin nonton ini sih. Maksud gue kayak Nevertheless tuh kita gue invest waktu memang, tapi gue nggak attach sama siapapun gitu. Gue nggak merasa tersakiti dengan kebodohan Nabi kecuali karena memang ya ini karakter emang nggak bisa disukain aja gitu. Tapi ini 5 karakter yang lovable banget, dibangun dengan menyenangkan banget, tapi diakhiri menghancurkan diri sendiri gitu. Self destruktif banget sih beneran. Kayak temen gue waktu itu kan nonton 39 kan. Terus dia nge-tweet kayak, aduh kenapa sih gue harus nonton 39 tapi gue tetap nonton walaupun sedih segala macam. Terus gue bilang kayak, lo nonton udah 25-21 bagus kok, gue bilang gitu. Itu waktu episode 13 tuh. Terus pas masuk episode 14 kayak, maaf gue tarik kata-kata gue, lo gak usah nonton mendingan. Lo gak usah nonton mendingan. Ternyata dramanya gak terlalu bagus ujung-ujungnya, gue bilang itu.
lo menyimpulkan itu setelah episode berapa kata dia? 14. Wah jauh juga ya kata dia gitu. Itu dia makanya mendingan lo gak usah nonton. Terus dia bilang kayak mendingan lo nonton 39 kata dia gitu. Enggak deh thank you. Gue bilang itu kayak ini bukan drama itu bukan drama yang gue butuhkan setelah gue kecewa nonton ini gitu maksud gue. Kayak gue nggak mau setelah keluar mulut harimau masuk ke mulut dinosaurus lagi, nggak mau gitu. Iya sih, karena kita udah invest perasaan segitunya, makanya kita sekecewa ini. Nih 2 karakter yang begitu gua kagumi nih di awal, terus tiba-tiba kayak dirusak gitu aja gitu di 2 episode terakhir. Mereka dibuat jadi kayak bukan mereka gitu. Maksud gue, ini ceritanya proses pendewasaan, cuman kok gue malah jadi lebih ngerasa dibanding mereka menjadi dewasa, mereka malah jadi lebih egois dan kekanakan gitu. Iya, mereka tuh lebih kabur dari permasalahan. Mereka kabur, asli bener deh. Mereka tuh semua kabur. Hijin dari awal tuh sering banget kabur dari permasalahan. Bahkan sampai dia kabur. dia ke New York pun menurut gue itu dia kabur. Sebenarnya dia bisa loh milih untuk tidak jadi kontributor dan apa namanya kalau emang tujuan lo untuk menjadi reporter sukses, nggak harus kok lo liput 911 serius. Masih banyak hal lain yang bisa lo lakukan gitu. Contohnya misalkan memasarkan makanan Korea misalnya. Pindah ke lifestyle aja gitu, podegi misalnya. Nggak usah sampai ngeliput berita-berita besar tuh juga nggak apa-apa gitu. But anyway, tapi kalau misalkan gue di posisi Yijin dan gue dihadapkan dengan pilihan diberi kesempatan untuk liputan 911, bisa jadi gue akan ambil gitu. Karena itu besar men gitu. Itu tuh sebuah chance yang gede banget untuk karir lo ke depannya. Kalau lo mau jadi wartawan gitu. Untungnya mental gue bukan wartawan breaking news atau kayak gitu sih. Untungnya mental gue wartawan hiburan nih. Makanya gue bikin podcast kan sekarang. Kalau mental gue wartawan politik, mungkin gue di gedung DPR nih sekarang bikin podcastnya, nggak di kawasan kayak gini kan. Makanya. Jadi kayak gue cukup bisa memaklumi sih pandangan Yijin soal hidup dia, apa yang dia inginkan untuk karir dia tuh iya. Tapi itu pada akhirnya membutakan dia dan bikin dia jadi nggak bisa berpikir jernih soal hubungan dia sama Hido. Maksud gue pada akhirnya dia jadi egois dan dia merasa bahwa gue hanya butuh kerja gitu. Sementara Hido di sisi lain berpikir bahwa saya sudah fencing 20 tahun nih gitu, udah waktunya gue buat pensiun gitu. Itu kan sebuah bukti bahwa sebenarnya mereka tuh sangat bertolak belakang dalam urusan karir kan. Tapi permasalahannya adalah mereka tuh tidak berusaha untuk mengkomunikasikan itu gitu. Nah, mereka tuh cuman mikir kayak, kita LDR tuh susah, kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Kayak, why don't we just try? Why don't we just talk about it? Find a way to, make it works gitu maksud gue. Di awal tuh kita tuh udah dikasih lihat Yurim sama Hido tuh chattingan terus gitu. Teknologi bukan sebuah halangan di drama ini. Komunikasi tuh nggak ada halangan karena teknologinya tuh udah dijejelin banget gitu. Mereka udah punya internet, mereka udah punya telepon gitu. Mereka bisa berkomunikasi. Video chat pun sudah ada bahkan sebelum Yurim sama Hido baikan gitu. Mereka bisa berkomunikasi. Dan mereka putus cuma alasan LDR. Hido tuh bisa sepengertian itu ke Yurim ya. Cuman gue gak ngerti kenapa dia gak menerapkan itu ke Yijin. Maksud gue pengertiannya bukan sekedar kayak, oke, lu datang kelamaan dari janjian kita nonton bioskop, terus gue gak marah. Bukan kayak gitu maksud gue. Ngerti gak sih lu maksud gue? Kayak Yurim itu jauh lebih menyakiti Hido gak sih? Seharusnya. Cuman dia sampai ending pun tetap cintanya ke Yurim tuh sebesar itu gitu. Terus ke Yijin padahal dia cuman ngomong himne. Terus dia ngerasa kayak dia udah sebegitu ngertiin Yijinnya yang di sana. Yijin tuh lagi berhari-hari ngeliat orang meninggal, orang-orang yang lagi pada depresi, dan dia ngerasa mungkin Yijin ini ya tipe orang yang rasa empatinya tinggi ya. Jadi kayak dia tuh gampang terbawa sama emosi yang dia ada di sekitarnya. Dia lemah sih. Kalau menurut gue mental Yijin tuh lemah sih dari awal. Makanya lu harusnya dari awal kalau mental lu lemah jangan jadi reporter. Cuman kayak ya tapi dia lagi butuh kerja nih gitu kan. Maksudnya kondisi lingkungan yang memaksa dia sebenarnya untuk jadi reporter kan. Padahal sebenarnya mungkin secara feng shui, secara mental atau secara MBTI itu gak cocok gitu. Iya. Nah itu kan sebenarnya udah disepet kan sama si seniornya kan. Waktu dia abis minum-minum setelah ngeliput yang korban proyek itu, kayak
ya lu jangan terlalu kebawa perasaan. Kalau emang badan lo nggak kuat, maksudnya sampai lo tuh kepikiran sampai sakit gitu, yang mending jangan gitu. Tahu-tahu dia pas pamit ke Amerika ngomong kayak gini ke seniornya, kayak ya gue mau ke sana soalnya gue ngerasa gue bisa jadi reporter sejati kalau gue berangkat ke sana. Gue kalau jadi reporternya gue keplak pakai tempat pensil, kayak maksud lo gue bukan reporter sejati karena gue cuma di sini. Iya gitu. Sembarangan mulut lo ya. Gak apa-apa izin beneran gak apa-apa izin untuk lo gak mati aja dah. Tapi gue berharap lo mati sih biar ya udah gitu, kayak ya udah gitu. Ngerti nggak? Kalau lo mati kita mau berharap apa lagi gitu? Ya udah, lo masih hidup, lo hidup sendiri, hidup sama siapa, hidup sama siapa, terus kayak masalah lo nggak kelar, bahkan Hido pun menyelesaikan permasalahan inner child dia tidak dengan bertemu Yijin, ngerti nggak? Dengan bayangan Yijin, dia tuh menyelesaikan itu dengan imajinasi dia gitu. Ngerti nggak sih, kayak pengecut nggak sih kayak gitu? Kayak, dan itu bukan sebuah, kalau penulis ini pengen menawarkan sebuah resolusi yang realistis, itu bukan sebuah pilihan yang realistis dan sehat. Betul, gitu maksudnya. Betul. Kayak banyak hal yang konfliktif ya jadinya, kayak aduh. Maksud gue seharusnya nih ya, Hido lagi. Otak gue ada kecampur. Seharusnya Hido tuh sebelum memutuskan dia menikah, dia udah benar-benar move on dulu semua, gak sih? Iya, semua perasaannya, semua kegalauannya yang mengganjal itu tuh kelar gitu. Maksud gue kayak Yijin itu cuman kayak 5 langkah nyampe gitu. Lo tinggal ke kantor nyokap lo atau apalah, sediain waktu untuk benar-benar ngomong dari hati-hati. Udah ya, kita benar-benar udah, ini kabar lo gimana segala macem. Ini istilahnya coasternya di tengah di bawah terowongan sendirian kayak orang gila. Nih, gue merasa ya, gue makin merasa bahwa penulis skenario dan sutradara dan siapapun orang TVN dan semua kru itu tuh memang nonton AADC deh kata gue. Karena AADC 2 itu kan juga kayak gitu kan, cinta bisa-bisanya ninggalin Trian yang udah tunangan sama dia demi Rangga gitu. Sama kan kayak gini, kayak lo tidak berusaha menyelesaikan masa lalu lo, terus nikah segitu sama cowok lain gitu. Iya, terus cerai salah siapa? Iya, terus cerai salah siapa coba? Suami lo yang masih menemukan buku harian lo yang dipajang rapi atau buku gimana? Buku harian Naila yang ditemukan terus kan. Naila bahagia loh walaupun dia mati ujung-ujungnya, tapi ya udah dia sudah menjalankan hidup sebaik-baiknya gitu. Lo apaan Hido? Gila, bagaimana semua itu bisa berubah drastis. Kita dari fansnya Hido menjadi Sumpah, tapi oke, gue terima itu sebagai sebuah realisme, sebagai sebuah realita hidup gitu, bahwa iya hidup itu dinamis, bahwa kita bisa hari ini suka drama ini, besok kita jadi nggak suka lagi, ya udah itu, ya udah gitu. Tapi again, ini adalah sebuah produk hiburan gitu, yang mana ditulis untuk menghibur. Tolonglah Cakanim, lakukan kerjaanmu dengan baik. You only have one job to make us happy. You only have one job to make this drama. Lu bahkan gak bikin 3 drama di saat yang sama. You have only one job. Kayaknya ini deh, dia punya ghostwriter ya. Tiba-tiba belum selesai, ghostwriternya pensiun gitu, udah gak mau kerja lagi. Terus akhirnya dia, ya udahlah buat sendiri aja. Iya, ini tuh Cinta Fitri season Ramadan, penulisnya ganti. Padahal season 3 penulisnya siapa gitu. Kayak Ikatan Cinta. Yang ghostwriternya banyak. Iya bener. Ya Allah, cuma 16 episode loh. Lo bukan bikin drama 100 episode loh. Lo gak bikin Cinta Fitri lo 700 episode. Tolonglah, jangan ngada-ngada gitu bikin ceritanya. Iya, padahal maksudnya kalau dia mau make ideologi, ya ini cinta pertama tuh gak bisa berakhir bersama. Itu dia maksudnya bikin Yurin sama Jiung sebahagia itu, sementara Hido semenderita itu tuh maksudnya apa? Ya, ini mungkin buat kontras aja kali. Itu realita kehidupan. Asli, maksud gue kayak Yorim udah bahagia ya sama Jiwon, terus habis itu temennya ditinggal gitu, menderita bersama kayu-kayu tua sendirian. Ini lebih menyakitkan dari lo nonton sinetron Makjang gak sih? Iya, parah, bener deh, asli. Kita selama puasa ini kita nonton film psikopat aja deh sekalian, gimana? Ada gak?
Enggak, gue setelah podcast ini mau libur. Gue gak mau podcastan lagi. Gue udah trauma. Gue udah capek. Jujur sih. Gue mau jadi reporter sejati. Gue gak mau podcastan. Mau jadi reporter aja. Oh iya udah, hati-hati ya, hati-hati di jalan. Bahkan maksud gue di episode-episode terakhir itu fokus aja gitu dengan kegelapan Yejin dan Hido, kayak Jiung, Seungwan dan yang lainnya tuh hilang gitu. Gue Iya, ngerasa iya, ngerasa capek banget sih, sesak banget sih. Bahkan lu lihat sendiri kan si tukang HP yang ngadepin Yejin sama Hido, dia udah gak kuat gitu, kayak aduh nih dua orang bikin tensi gue naik aja. Gue gak ngerti. Kayak gue capek nah. Iya, gue langsung laparnya kayak lapar udah jam 5 nih. Iya, bisa gak kita buka puasa aja? Gue kayak mau batalin puasa deh gue. Ya, tapi anyway, terima kasih buat teman-teman Ngedrakor udah mau mendengarkan kita nih selama 8 minggu ngebahas Ngedengerin 25, ngebadut. 21. Iya, ngebadut bersama, yang mendengarkan positive thinking dari Nadia yang pada akhirnya dijatuhkan sendiri oleh dirinya sendiri. Gue gak mau positive thinking lagi. Drama selanjutnya gue akan segelap-gelapnya manusia, lihat aja. Dan anyway, kita udah sampai di episode 100. Wah, cuman momennya maaf banget, episode 100 kita harus isi dengan marah-marah. Tapi ya inilah realita kehidupan sekali lagi kan. Moral of the story kan gitu. Realita kehidupan, jangan denial. Ya udah gitu aja. Moral of the story-nya penulisnya party pooper. Ini ibarat kalau di Harry Potter nih, J.K. Rowling nulis Fantastic Beasts, terus banyak ketidakkonsistenan yang pada akhirnya fans bilang kayak J.K. Rowling merusak karyanya sendiri gitu. Kayak gitu deh, ini persis kayak gitu. Tapi ya oke deh, alhamdulillahnya udah berakhir ya. Drama ini udah berakhir. Capek banget. Ngomong-ngomong, rekaman ini kayak yang paling capek sih, karena emosinya bener-bener kayak aduh. Ya emosi kekecewaan banget, bukan emosi ngenye. Iya, emosi iya sih, kayak gue yakin lu juga udah menahan perasaan sih. Lu kan baru nonton kemarin ya, kebetulan 1 hari yang lalu. Sementara kan gue nonton real time nih Sabtu Minggu. Jadi kayak sesak di dada gue udah lama gitu sampai akhirnya rekaman ini gitu. Tapi ya gue harus bersyukur gue punya platform ini untuk melampiaskan kekesalan gue, dan semoga pendengar yang juga kesel bisa ikut terlampiaskan kekesalannya dengan mendengarkan kami, dan semoga aja marah-marah gue hari ini sama Nadia nggak membuat lo jadi bad mood atau apa, karena kita kayaknya tadi teriak-teriak nggak sih? Kita merusak kuping pendengar. Iya, gue jadi nggak enak nih sama pendengar, kayak kita udah merusak kuping teman Ngedrakor. Enggak sih, Mince sih yang ngerusak mood kita. Mince ngerusak dunia ini, jujur.